minta sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Takbir! Takbir! Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon, ya mbake tengok-tengok. Iku wis termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sing paling apik. Lah soalnya sing akeh mboten ngoten. Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon ki mbake ngetan. Kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang keras apa? Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nulayani dawuhe Kanjeng Nabi kok karo takbir, karo selawatan. Niki jan akhir zaman tenan iki, Masya Allah. Mulane zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Anggere ana wong kok dijak bantahan ra iso mbantah, nisa jahiliyah. Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Bawa pamfletnya itu pamflet tunjukkan biar semua tahu betul. Sekarang rakyat semua berkumpul betul. Tepuk tangan yang dari Madura ada ya. Takbir. Yang dari Aceh. Takbir. Kalau itu tidak benar, itu bodoh, tindakan yang bodoh. Kenapa kok yang mengikuti kok banyak? Pertanyaan itu. Jawara bersatu, merdeka bersatu, askar bersatu. Yuk, kalau jawab, wong pinter itu selalu di atasnya ada yang lebih pinter supaya orang takabur. Sebaliknya di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok. Jadi jangan heran kalau Masa Gerakan Nasional Pengawal Rakyat atau GNPR memadati kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo segera meletakkan jabatannya lantaran dinilai gagal memimpin Indonesia. Jumlah massa beraksi unjuk rasa kali ini ditaksir mencapai 1.000 orang. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih dibalut kopiah atau sorban yang dililit di kepala. Jokowi mundur, Jokowi mundur, teriak orator dari atas mobil komando membuka aksi unjuk rasa itu. Desakan Jokowi mundur tak hanya terdengar dari pengeras suara di mobil komando, tetapi hal ini juga tertuang dalam berbagai poster dan spanduk yang dibawa massa. Salah satunya adalah spanduk jumbo berwarna kuning hijau bertuliskan Jokowi mundur. Karena aspirasi rakyat tidak didengar, maka dengan hormat kami minta sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Takbir! 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 Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon, ya mbake tengok-tengok. Iku wis termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sing paling apik. Lah soalnya sing akeh mboten ngoten. Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon ki mbake ngetan. Kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang bermundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
nglayani dawuhe Kanjeng Nabi kok karo takbir, karo selawatan. Iki jan akhir zaman tenan iki, Masya Allah. Tak hanya itu, membawa poster berisi desakan terhadap kepala negara untuk meletakkan jabatannya. Ada pula peserta unjuk rasa yang membawa poster dengan tulisan nyelekit yang menyinggung ijazah Jokowi. Reuni aksi 411 yang digelar kemarin merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi di Jakarta 4 November 2016 lalu. Saat itu ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Masjid Istiqlal untuk sholat Jumat bersama dan berjalan menuju depan Istana Merdeka. Masa aksi 212 saat itu memprotes penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mulane jaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Tapi gak ana sing bantah, misah tok. Niku persis kayak zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi kok dipisahi tok ora dibantah. Anggere ana wong kok dijak bantahan ra iso bantah, misah jahiliyah. Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Anu situ wis mau tembak kowe. Dar. Hipi, orang ngaji mesti orang ngaji. Aksi tersebut dimotori oleh kelompok Front Pembela Islam atau FPI, kini Front Persaudaraan Islam, bersama sejumlah pemuka agama seperti Rizik Syihab, Abdullah Gimnastiar, Bakhtiar Nasir, Arifin Ilham, dan lainnya. Aksi ini dinilai bermuatan politis karena saat itu Ahok sedang maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk bertarung melawan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Polisi akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ia pun kalah di Pilkada DKI oleh Anies Baswedan. Saya selanjutnya itu pamflet-pamflet tunjukkan biar semua tahu betul. Sekarang rakyat semua berkumpul betul. Demo tanda yang dari Madura ada betul. Takbir. Yang dari Aceh. Takbir. Yang ada menang atau mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah kalau memang itu tidak benar, kenapa kok yang ikuti kok banyak? Kok followernya kok banyak? Kalau itu tidak benar, itu bodoh, tindakan yang bodoh, kenapa kok yang mengikuti kok banyak? Pertanyaan itu. Jawara bersatu, merdeka bersatu, askar bersatu, Satpol PP bersatu, polisi bersatu. Nah, ulama senior asal Rembang, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus, pernah mengomentari banyaknya sebutan ustadz atau ulama yang mendadak melekat pada diri seseorang. Gelar ulama sesungguhnya mencerminkan perilaku yang baik dan soleh. Gusmus mengatakan, pribadi seseorang yang dipanggil ulama harus bisa menunjukkan kesalehan pribadinya. Ulama yang baik yang punya ukuran nilai kepantasan. Ulama kok sobo atau main pendopo itu apa? Apa ikut tender? Ulama kok mimpin demo? Ini aneh sekali. Kritik Gusmus saat menjadi narasumber anti hoax di Semarang. Jadi ada kepantasan laki-laki itu apa? Bupati itu apa? Dari nurani saja sudah cukup. Cukup nggak mereka yang demo dipanggil kiai? Kata mantan Rois Am PBNU ini. Kalau jawab, wong pinter itu selalu di atasnya ada yang lebih pinter supaya orang takabur. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim selalu ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Sebaliknya di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok. Jadi jangan heran kalau
Niki mau kathah kiai, kathah ustad sing ora mondok, ora ngaji, tapi petentang. Fatwa rono rene karuan Jumat. Mane ra ono tawadhuke blas. Saya mau tanya, kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur. Takbir. Ngono iki ndak karo tekbir kok dadak. Nulayani dawuhe Kanjeng Nabi kok karo tekbir. Karo selawatan. Nulayani dawuhe Kanjeng Nabi kok karo tekbir. Karo selawatan. Gusmus menegaskan, ukuran kepantasan untuk seseorang disebut ulama penting adanya. Hal itu karena masyarakat tidak tahu mental dari seseorang. Pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Leteh Rembang ini juga mengkritisi relasi antara ulama dan umarah atau pemerintah. Ukuran antara pemerintah dan umarah harus dibedakan. Yang baik menurut ulama, kata Gusmus, belum tentu baik menurut pemerintah. Jika konsep kesalehan diberikan kepada ulama, maka polisi tidak mendapat porsi kesalehan. Kesalehan pejabat, ulama itu beda-beda. Kalau gubernur beritikaf di masjid sampai zuhur, tiap malam datangi pengajian, itu buruk sekali, itu bukan saleh. Tambahnya, karena itu Gusmus meminta agar tugas pemerintah dan ulama tidak tumpang tindih. Pembagian tugas itu perlu diperhatikan secara saksama. Di era Orde Baru ada istilah ulama dan umarah. Kalau ulama baik, umarah baik itu baik. Tapi kalau baik-baikan itu rusak. Tentu baik-baikan dalam artian yang buruk. Tambahnya, ulama misalnya diajak mencari dalil, ayatnya pasti itu-itu saja. Dulu dicari ayat revolusi pada zaman Pak Karno, lalu ayat pembangunan zaman Pak Harto. Padahal ayat tidak bicara revolusi, tapi pembangunan manusia secara utuh, kata Gusmus. Sakniki ini mempergunakan agama dienggo kepentingan politik. Niki bahaya banget, orang mung ning kene. Engko ning yaumul hisab diasmu digeraji kan. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Aja pisan-pisan gunakno agama. Wis nek gak iso berpolitik rasa berpolitik. Aja ngejak Gusti Allah kampanye. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan itu. Hari ini tuntutan kita cuma satu, apa? Tuntutan kita apa? Kira-kira andai kata tahu-tahu maghrib kedengaran BBM turun, terima atau tidak? Terima atau tidak? Gusmus juga meminta politikus tidak menyeret agama untuk kepentingan politik praktis dan merebut kekuasaan saja, karena hal itu dapat merugikan agama Islam sendiri. Apalagi digambarkan pembuat kerusuhan dan haus kekuasaan. Sekarang banyak politikus yang menarik-narik agama ke politik. Allah dibawa-bawa ke ranah kampanye. Suriah dulu rusak karena agama digunakan untuk politik. Suriah dulu rusak karena agama digunakan untuk kepentingan politik. Dalil tidak digunakan pada tempatnya. Bisa-bisanya surat Al-Maidah ditarik ke politik. Perkara 5 tahun sekali kok dibelain sampai kayak mau kiamat. Padahal 5 tahun lagi akan ada pemilihan baru, katanya. Ngono ya do umah wae semangate la ilaha illallah. Memperjuangkan, kita harus perjuangkan ini. Allahu Akbar. Takbir. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi bersimpah darah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Gusmus juga menyoroti banyak politikus yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk menjatuhkan lawan politik. Ayat suci tersebut digunakan untuk membenarkan tindakannya, terkesan memaksakan dalil. Bahkan, karena saking fanatiknya pada pilihan politik, sampai-sampai merusak persaudaraan.
kakak dan adik tidak lagi akur, sama tetangga tidak berteguran karena beda pilihan. Jadi saya tidak terlalu percaya kalau politikus suka dalil-dalil kepentingan sesaat. Bahayanya kalau seandainya dalil 5 tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang. Karena keadaan politik, padahal jejak digital itu kejam, malah kelihatan tidak konsisten. Dulu mengharamkan, tapi sekarang membolehkan, kata Gusmus. Engko 5 tahunan ono neh. Engko kowe nek golek dalil ndang dalilmu berlawanan kalau dalilmu saiki diguyu wong. Mergo sakniki ana screenshot. Saiki sampean dalil mergo kepentingan sampean sesaat saat ini, dalilnya ini. Nanti tiba-tiba 5 tahun yang akan datang dalilnya berubah karena calon sampean berubah. Lah dalil sampean iki pun dicateti wong disimpen. Sampean sakniki muni ditokno neh mbek wong iki lho kowe omonganmu biyen. Saiki kok ngene dalil kok mulak-malik iki dalil capopo. Kami tidak akan berontak karena berontak haram untuk kami. Tapi ya Allah, kami tidak akan diam terhadap kezaliman saudara. Kami tidak akan bungkam terhadap kezaliman. Kami tidak akan diam.